kira-kira gitu. Jadi cuma minta endorse aja, bisa nggak tambahkan videonya, either untuk atas nama Saifuddin maupun untuk atas nama Bahtiar. Tapi kalau kamu nggak keberatan juga nggak masalah. Artinya kita akan stop yang namanya Bahtiar, kita fokus dengan Saifuddin. Nanti yang saya umumkan Saifuddin, gitu aja. Dan nanti Abi yang ini sama Pak Paul ya Pak. Nanti saya ini sama Abi. Oh jangan, karena ini masalahnya akan jadi masalah, harus kamu, bukan abinya. Kalau kamu bilang nggak boleh pun kita stop, kita nggak jalan. Nanti yang kita tampilkan nanti rekeningnya Saifuddin di sini. Udah punya abi yang baru nanti Pak. Jadi pakai rekening Saifuddin ya. Jadi kita nggak pakai nama Bahtiar begitu ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini kemarin ini sebentar, namamu tuh kalau nggak salah Febri ya, betul nggak? Betul Pak. Ya, jadi begini loh Bro Febri, kemarin karena ada statementnya Bro Febri di YouTube-nya Yusuf Manubulu bahwa harus satu pintu, kita jadi orang mau kumpulin dana kita nggak enak karena masalah uang itu sensitif dan kita tidak mau sampai ada penyalahgunaan. Ya, nah itu. Tapi kemarin sebelum ada statement itu, saya minta tolong Pak Bahtiar untuk buka rekening, masalahnya udah terlanjur kita, gitu loh. Dan itu saya yang minta rekening baru, dan setiap minggu nanti dilaporkan di sini. Nah terus tiba-tiba saya kasih video itu, waduh, ya ini jadi ribut nanti loh. Kira kita mau cari duit memproyekkan nasibnya Pak Kaceh. Wah jangan, nanti donasi-donasi yang lain terganggu. Saya bilang jangan dulu, kita stop dulu deh. Nah akhirnya tadi Pak Yusuf Manubulu merasa tadi difitnah, terus saya pikir siapa yang fitnah ya, langsung saya masuk ke Zoom-nya Pak Yusuf Manubulu, saya bilang hamba Tuhan mana, tapi kan Manubulu tidak bukan siapa, tapi kita nggak mau cerita itu. Tapi tadi Pak Yusuf Manubulu pun menyampaikan ternyata sekarang beliau pun kesulitan menghubungi Febri. Nah, jadi sekarang yang kita mau supaya kita bisa karena kita pakai rekening Pak Bahtiar itu oke nggak dari pihak keluarganya Pak Kaceh. Jadi kita tampung, kita nggak keluarin dulu. Ya kita nggak tahu nih, entah itu untuk lawyer, entah itu untuk kehidupannya Pak Kaceh, entah itu untuk kehidupan keluarganya Pak Kaceh. Kita tampung dulu sekarang. Tetapi memang rencana kami, memang lawyer itu jangan sampai gratisan. Lawyer kalau gratisan dia nggak akan kerja maksimum karena mereka juga butuh uang. Jadi kita jangan berharap lawyer gratisan. Kita selalu gini berharap kita bayar lawyer, kita bayar yang semestinya, yang profesional. Nah, adapun Pak Bahtiar tidak harus menjadi lawyernya, tetapi karena Pak Bahtiar yang ngerti hukum, kemarin kan rekeningnya Pak Kaceh diambil semua sama polisi. Jadi kalau sampai ada apa-apa, Pak Bahtiar yang ngadepin polisinya gitu loh. Bukan Pak Bahtiar harus jadi lawyernya ya, bukan ya. Jadi supaya keluarganya Pak Kaceh juga jangan misalnya nggak cocok sama Pak Bahtiar, oh saya nggak cocok sama Bahtiar, entar Bahtiar jadi lawyer. Oh enggak, kita nggak suruh Pak Bahtiar jadi lawyer. Cuman kalau kalian percaya ya silahkan, ya kan. Kemarin kita malah sudah ngomong-ngomong dengan Pak Saifuddin untuk memimpin tim lawyer sekalian bikin gede. Nah kasusnya Pak Kaceh ini kita bikin gede. Dan Pak Saifuddin tahu caranya, beliau sudah pernah melewati masa-masa ini. Nah, kenapa saya tidak setuju dengan Yusuf Manubulu? Yusuf Manubulu tidak ada di dalam penjara, belum pernah, dia belum tahu kondisi di dalam. Tetapi beberapa lawyer yang di dalam Yusuf Manubulu itu memang lawyer bagus. Saya tahu persis itu lawyer bagus. Saya sudah cek orang-orangnya, itu orang-orang bagus semua yang lawyernya Yusuf Manubulu. Jadi sama-sama bagus ini. Nah, masalahnya kan kita belum ketemu Pak Kaceh. Nah, daripada kita bingung, kemarin saya bilang kita kumpulin duit dulu aja deh. Kita pokoknya tiap minggu kita laporkan di sini keuangan yang masuk. Jadi keluarganya Pak Kaceh juga lihat, kita juga bisa. Tapi kenapa nggak kalau keluarga Pak Kaceh? Kita nggak enak nanti. Kita kan nggak enak, tiba-tiba ada selentingan lawyernya nggak dibayar, karena nanti nggak enak juga kan. Padahal nggak dibayar itu definisinya bukan nggak dibayar, belum dibayar atau kan kalian juga lagi ada banyak tekanan. Tapi kalau di sini udah kita pokoknya lawyer sudah ada di kita jatah lawyer 40 juta, misalnya kan minimum 40 juta itu kan harga lawyer yang umum ya kan.
tim lawyer itu Jakarta antara 20 sampai 50 yang umum. Kalau Pak Saifuddin bilang 1 miliar itu bukan cuma lawyer, itu maksudnya sama semuanya, itu sama lobby, sama segala macam itu ya, sama beli kamar apa segala macam. Itu memang banyak, saya tahu persis itu banyak. Di dalam penjara itu bayar, semua bayar. Kalau mau makan capcay aja bayarnya 25.000 sekali makan. Ya, dan jadi kita tahu itu bayar semua itu. Ya, membawa handphone bayar lagi, setoran lagi, membawa laptop mesti bayar lagi. Semua bayar di dalam itu. Jangan pikir di dalam penjara itu murah. Semua bayar. Ya, dan belum lagi diperes lagi sama macam-macam banyak ya. Nah, dan kita nggak tahu, tapi kita mau supaya Pak Kacé jangan nyerah. Berapapun hukumannya, jalanin, kita support. Kalau perlu Pak Kacé kita jadikan person in charge di dalam, kita kirim sembako di dalam penjara. Gitu maksudnya Pak Febri. Itu Pak Febri kan juga lawyer juga, saya dengarkan. Jadi masih belajar, Pak. Iya, tapi kan maksudnya artinya kan juga mengerti tentang hukum itu. Kita tahu lah, sama-sama tahu itu semua itu di dalam itu semua bayar dan semua mahal, ya kan? Itu saya kira gitu Pak Febri. Nah, jadi kita semua mau minta persetujuan saja karena Pak Febri sudah mengendorse hanya 1 pintu itu tadi. Mas, saya juga menyalahkan Pak Yusuf Manubulu, kok katanya permintaannya Pak Febri, Pak Yusuf Manubulu, loh kok kamu turuti 1 pintu, itu membahayakan kamu juga. Orang-orang akhirnya kan menuduh Yusuf Manubulu memproyekkan, belum tentu loh, belum tentu Yusuf Manubulu bermaksud tidak baik, belum tentu juga. Saya juga nggak ada pikiran ke sana, Pak Paul. Mungkin saya masuk ke sini juga Tuhan bisa ngobrol sama Pak Paul. Terima kasih untuk support dan doanya juga untuk hamba Tuhan semuanya terkait persoalan Pak Kacé ini. Barusan saya WA-an juga sama Pak Bahtiar suruh masuk katanya Pak Paul Zhang biar apa ngobrol biar tahu katanya. Nah, terkait kemarin mungkin saya katakan ada 1 pintu. Tadi sudah coba saya klarifikasi juga di channelnya Abi Saifuddin, historinya seperti apa tadi sudah saya coba paparkan di video YouTube-nya. Kenapa asal 1 pintu pemikirannya apa itu kan bahaya sekali, dia membuat orang jadi bingung gitu loh. Belum, setahu saya belum pernah ada orang ngumpulin dana di YouTubers orang-orang Kristen ini, belum pernah ada orang ngumpulin dana di Selewengan, belum pernah ada setahu saya ya. Kalau saya salah mohon maaf. Jadi kalau di orang tetangga sebelah itu ya banyak ya, bilangnya ke Palestina nggak tahu ya dimakan sendiri itu banyak. Tapi kalau di kita sih setahu saya belum ada ya, karena malu juga ya, malu juga kan. Apalagi kita ini kan mau kita open. Kalau di YouTube kita selalu kita open, uang masuk siapa saja. Ini pun saya mau hari ini saya tampilkan Damaris. Harusnya tadi malam tapi lupa. Hari ini saya tampilkan jumlah sumbangan yang ke Damaris yang sampai tanggal 7 September. Kita pun tampilkan semua, kita rinci tampilkan. Begitu. Mungkin setelah beberapa hari ini, saya bukan menghilang sebetulnya Pak, tapi ini permintaan dari Ibu sendiri, dia pengen tenang dulu terkait hal ini Pak. Bertemulah dengan Abi yang memang berapa tahun lalu kita juga sempat, dia udah jadi bapak rohani kami sebetulnya, tahun 2014 ketika awal mungkin Pak Kacé ke Jakarta, karena permasalahan seperti ini mungkin Pak. Kita bisa ketemu dengan Abi juga coba tenangkan, bisa menenangkan Ibu di sini. Dan untuk depannya mungkin Febri juga minta Abi untuk dampingin, kan Abi sudah berpengalaman terkait hal ini. Dan waktu itu pun waktu kejadian pertama Febri sempat ngobrol ke Ibu bahwa kita coba cari Abi, tapi kita memang nggak punya nomor kontaknya sama sekali, emang udah lost kontak Pak. Yang punya itu memang cuma Bapak. Yang punya Bapak, HP-nya Bapak kan semua disita sama polisi waktu penangkapan itu. Jadi kita nggak punya akses. Dan setelah berapa hari itu kita dihubungin sama hambanya yang di Bali, dikasih nomor Abi Saifuddin untuk hubungi. Mungkin ada statement yang kemarin 1 pintu. Tadi udah saya coba klarifikasi di channelnya Pak Abi Saifuddin. Sebentar, ini saya mute all dulu supaya jangan ada lolongan-lolongan Jibril ya. Saya mute all. Lalu Pak Febri bisa nyalakan mikrofonnya, Pak Bahtiar sama Pak Amin Wijaya. Silakan. Nyalakan mikrofonnya, udah bisa. Ya. Saudara-saudara saya sambil tampilkan laporan keuangannya Damaris ya. Karena nanti lupa lagi kemarin. Oke, silakan lanjut Pak Febri.
Terkait ke depan tadi juga kan Pak Paul juga udah katanya nunjuk saya Abi Saifuddin juga kan. Dan mungkin Ya kalau saya sih lebih setuju Habib Saifuddin ya, karena beliau sudah ngelewatin dan saya kenal beliau udah cukup lama dan kita sudah ketemu sendiri, kita berinteraksi berkali-kali, kita pelayanan bareng, baptis orang sama-sama. Jadi saya percaya beliau dan selama urusan uang dengan saya, beliau selalu beres gitu loh. ya Pak Paul siap. Jadi kita harus percaya. Nah kemarin kita juga minta Habib Saifuddin karena kemarin Pak Bahtiar kemarin sempat ya diomongin nggak enak sama lawyer-lawyer itu, jadi bilang aduh apa ditutup dulu. Tapi kemarin Amin Wijaya bilang, loh ini Febri-nya sudah di rumah Pak Saifuddin. Oh kalau begitu jangan tutup dulu, kita tanya si Febri aja langsung. Intinya gini aja, kita sih karena saya kan ada di luar ya, kita sih bisa gerakan orang banyak di dalam ya. Di Indonesia kita bisa gerakan orang untuk macam-macam, tapi intinya kan kita mau kumpulin dana. Nah, boleh apa enggak? Dan cuma gitu doang, kumpulin dana, tapi ini dana itu nanti akan dibuka di sini seperti kayak gini nih. Akan di-open seperti ini. Tadi katanya Pak Paul udah sempat komunikasi sama Abi, katanya mau ke Abi. Sudah. Kalau saya Abi, kalau saya kemarin kenapa kemarin kita tanya mau pakai rekening apa mau pakai rekening sama juga sama saja. Cuman bedanya kalau ke rekening Abi kan kalau saya mau minta terus dibuka di sini kan nggak enak. Tapi kalau masuk ke rekening Bapak Tiar dibuka di sini kita enak. Kita buka begini loh. Kita buka setiap hari begini. Tiap minggu Bapak Tiar pokoknya kudu buka seperti ini. Dan kita minta akses apa PIN BCA-nya kan, apa namanya, internet bankingnya. Jadi kita buka seperti ini nih. Nah, jadi kita bisa buka selalu begini. Jadi uang masuk, pokoknya sudah semua bisa tahu kirim ke siapa. Nanti tinggal, oke ini ya, kirim langsung kita transfer ke Abi atau kirim ke rekeningnya Mas Febri dari rekening ini. Jadi setiap ada transferan, oh ini buat lawyer, oh ini buat apa, udah jelas semuanya. Begitu maksudnya Pak Febri. Cuman ini masukan dari saya, tapi kalau Pak Febri bilang, oh kita mau langsung ke rekening Saifuddin, nggak apa-apa. Cuman kan kita nggak bisa buka begini, nggak enak tiap hari. Saya minta kan juga nggak enak, ya kan? Kalau saya, kenapa saya begini lebih enak gitu loh. Kalau saya buka begini, saya suruh support orang dana. Kalau kita buka begini, buat saya lebih enak gitu loh. Supaya jangan ada orang curiga, dikira saya mau bagi hasil lagi. Begitu Pak Febri. Sebentar Pak Febri, mikrofonnya harus jangan dimatikan karena yang bisa nyalakan mikrofon harus dari hostnya. Ya waktu hari pertama kan ketemu kan Pak Amin Wijaya kan bawa itu kan nasi bungkus ya. Nah, besokannya dia tanya saya, ini mau diantar kemana ini makanan? Aduh, saya belum tahu alamatnya saya bilang, tapi sudah saya sampaikan kartu nama. Tunggu aja lah saya bilang. Akhirnya ya lewat ini aja lah, lewat WA lah. Nah, itu kesulitannya cari ibu kan. Itu aja karena kan khawatir kan. Nah, dengan Pak Kacé juga kan, kalau boleh ya tiap hari karena makanan yang khusus ya kita ini aja kita antar. Enggak seberapa mahal itu makanannya kan. Hanya nasi merah dan beberapa lauk. Di sini pun juga ada dokternya kan, yang ahli diabetes itu, Dr. Andri, dia bisa kasih masukan itu. Iya. Begitu Feb ya. Salam baik, sama Ibu. Terima kasih Pak. Ya waktu itu karena agak gelap, jadi nggak begitu. Iya Pak. Ibu juga masih waktu itu kondisi masih memang agak panik Pak, belum tidur dari tanggal 24. Iya, padahal udah saya bilang nginap aja. Nanti biar kami carikan itu tempatnya. Tapi kan karena ibu ini bergeraknya ke sisi lain, ya saya akhirnya masih di sana ngobrol dengan beberapa lawyer dan Pak Amin. Bagaimana Pak Amin, ada ini nggak komentar? Ya, kemarin saya minta Bu Ayu berapa kali, bukan soal mendesak ya Bro Febri gitu, karena saya bukannya langsung ini kan, karena kok Alexo dari Belanda apa gitu ya, telepon secara pribadi, tolong minta anaknya Pak Muhammad Kacé berbicara gitu. Karena kita mau melakukan transfer atau apa, kita juga bingung gitu, sampai anaknya Pak Muhammad Kacé berbicara, kita galang gitu, buat bantu you punya apa gitu, Bro Febri. Kalau udah bicara gini kan, ya, dilihat banyak nih gitu.
Kemarin juga dari Pak Beta Maluku, dari Amerika gitu, dari yang Eropa, betul kan Pastor? Banyak. Pak Beta Maluku bolak-balik minta ke saya tuh dari Amerika. Banyak dari Eropa juga banyak nanya. Saya bilang stop dulu. Ada yang sempat sudah terlanjur transfer ke saya, ya kan? Ya saya bilang, ya aduh, sebab kalau saya nampung terlalu banyak, saya bisa kena pajak. Saya repot nanti di sini juga. Saya juga nggak bisa sembarangan langsung timah-timah begitu ya. Saya mesti atur keluar masuknya saya juga. Makanya saya bilang tahan dulu aja deh. Saya bilang sampai ada kejelasan nih daripada nanti kita akhirnya jadi ribut ya kan, dan kita jadi nggak enak karena sekali kita di sini kita ada banyak sekali project ya. Ada yang dari Finland juga segala, Finland, Jerman banyak itu. Yang dari luar negeri banyak yang mau support Pak Kace. Nah cuman masalahnya kamu kemarin bilang satu itu dulu Pak, boleh ribet dengan urusannya nih. Siap. Itu kita tetap harus hati-hati, jangan sampai orang membisniskan itu ya kan. Tapi ya mungkin hamba Tuhan nggak kemarin antisipasi juga mungkin Pak untuk takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan juga. Kita juga nggak berpikir sampai ke arah sana sih Pak. Makanya saya juga sampai keluarkan statement bahwa pihak keluarga pun memang nggak pernah meminta apapun terkait persoalan ini. Ya kita cuma minta doa dan dari semuanya membuat Tuhan supaya penanganan Pak Kace bisa maksimal gitu aja sih Pak kemarin. Ya kalaupun misalnya tiba-tiba ada saya sudah ditunjuk segala macam waktu itu, memang saya katakan untuk saat itu saya menunjuk Pak Yusuf karena posisi terus terang saya kelelahan Pak waktu itu. Ibu juga kondisi waktu itu nggak fit lah saya lihat. Dari tanggal 24 sampai 26 itu memang betul-betul belum tidur Pak. Saya bukan berarti katakan pin segala macam, bukan, bahkan itu klarifikasi pun tengah malam karena hambanya juga bilang karena itu mengantisipasi ditakutkan di luar sana ada penggalangan dana yang katanya itu permintaannya Pak Febri sendiri, katanya Pak Yusuf. Tadi siang baru ngomong begitu sama saya. Saya bilang karena kesalahannya. Tadi pagi gini Pak, saya sempat WA ke beliau jam 8:30, mungkin saya minta maaf juga ke beliau dan saya sudah sampaikan surat pencabutan dari ibu juga terkait hal tersebut, bahwa hal ini akan diurus secara pribadi oleh keluarga. Karena apa? Saya juga didesak oleh keluarga di sana. Mereka merasa nggak nyaman terkait ekspos yang sudah terjadi gitu loh Pak. Pengennya mereka penanganan dari Pak Kace ini bisa berjalan dan keluarga juga terlindungi gitu loh Pak. Pengen dari keluarga, pesan dari keluarga. Kita sudah berapa kali juga meminta seperti itu. Namun nyatanya masih juga, saya juga tadi kaget pas sore-sore lihat live hambanya seperti itu gitu, kaget sekali saya kaget. Ya karena kesalahpahaman, makanya kita juga nggak bisa salahin Pak Yusuf Manubulu ya. Supaya Pak Yusuf Manubulu jangan terlalu dipojokkan juga menurut saya. Tapi pokoknya kami tidak setuju dengan cara Pak Yusuf Manubulu, tetapi bukan berarti Yusuf Manubulu tidak baik, bukan ya. Orang mah boleh kan nggak setuju kan, kita nggak setuju dengan cara Yusuf Manubulu, tetapi kita punya cara sendiri. Ibaratnya beliau juga udah tolong kita pantau, peduli kita, support kita ibaratnya. Tapi ini adalah permintaan dari ibu pengen hal ini diurus secara tenang, senyap, katanya, nggak terus-terusan dibahas segala macam. Kalau misalnya ada kesalahan ucap dengan ibu, saya juga minta maaf tadi ke beliau Pak. Pak Paul. Jadi kalau mengenai yang rekening atas nama Pak Bahtiar itu kan sempat juga Pak Are menanyakan dengan Ibu Siti lalu menelpon saya mengambil inisiatif jam 4 sore lagi di Bogor, saya menelpon gitu. Jadi Pak Are juga udah tahu sebenarnya atas nama rekening Pak Bahtiar Simatupang, dan Pak Sandika sebagai ketua timnya juga sudah connect dengan Pak Bahtiar Simatupang bahwa rekening ini bisa diakses oleh para lawyer dan akan diupload secara live oleh pastor gitu. Karena orang-orang Eropa yang menghubungin saya, mohon maaf tapi jangan GR juga pastor gitu. Mereka sekarang hanya mempercayai pastor yang berani live secara transparan. Iya. Gitu. Ya misalnya ini Pak Febri di depan ini kan yang kamu lihat di layar itu, ini rekening untuk Damaris Pancasila ya, untuk diakonia. Kita buka untuk diakonia. Kita harus buka rinci begini, karena ini memang pengirim-pengirimnya mereka semua sudah tahu. Kalau misalnya mau memastikan bisa ngecek. Nah, hal-hal ini
ini kita jaga benar karena kita mau harus yakin persis orang percaya kita, uang itu aman di tangan kita dan kita tidak ambil komisi apapun. Jadi Pak Batiar pun jangan berharap ada komisi. Kita sih ngomong belak-belakan di depan ya. Jangan khawatir dengan apapun juga. Pokoknya Pak Batiar sudah membuktikan kalau saya ngomong itu nggak omdo ya. Artinya kita ini benar-benar ambil rupiah pun yang menjadi haknya Pak KC dan para lawyer ini. Jadi kita juga nggak mau lawyer itu pro bono, wah itu bodoh banget bilang duitnya ada kok. Begitu kita teriak, saya yakin uang itu kumpul, orang semua mau gitu kan. Kenapa? Karena mereka tuh pengen bantu Pak KC. Wah Pak KC ini jangan sampai Pak KC terus ngambil jalan damai, minta maaf begitu Pak Febri, itu harus diingatkan. Saya sudah menangani beberapa mu'alaf yang tadinya seperti Pak KC beraninya di tengah jalan mundur. Itu langsung ditinggal dan susah sampai akhir hidupnya, ya kan? Nah, tetapi ketemu saya, kita restorasi, dia bilang enggak, saya kenalkan dan akhirnya orang support mereka lagi. Jadi jangan sampai kata bersayap, harus tegas, iya, enggak. Kayak Pak Saifuddin dikasih uang 1 miliar pun waktu itu nggak mau, tolak. Disuruh minta maaf nggak mau, digebuk. Oh memang digebuk, Pak Saifuddin digebuk loh, di penjara loh itu. Dan kita bukannya nggak tahu, tetapi maksud kita adalah itulah sebabnya kita butuh komunikasi, meyakinkan bahwa Pak KC aman dan keluarganya aman. Itu tadi yang ibu bilang, keluargamu bilang, pastikan keluarga kami aman. Oh iya, harus aman dong. Tadi sore juga masih di WA dari kampung. Saya nggak serak katanya ada statement begitu di media sosial. Tadi adiknya bapak sendiri yang WA ke saya. Nah itu ya. Tidak, tolong jangan seperti itu katanya. Kalaupun memang mau penanganan, tolong secara senyap dan ibaratnya jangan gaduh terus keluarga juga ke bawah-bawah katanya begitu Pak. Nah kalau nggak gaduh nanti Pak KC bisa dihukum lama loh. Enggak, maksudnya ke keluarga nih Pak, bukan masalah ke Pak KC-nya. Oh iya maksudnya keluarga, iya benar, jangan sampai jangan sebut-sebut katanya. Karena disebut-sebut. Jadi ini urusannya Pak KC, bahkan bukan urusan anaknya, bukan urusan istrinya. Kayak kemarin Pak Saifuddin, anak istrinya, keluarganya nggak ada yang bawa-bawa. Nggak ada urusannya. Makanya ini harus di blow up supaya penjahat-penjahat ini jangan main belakang. Kalau nggak di blow up, Pak KC dikerjain loh. Saya jamin dikerjain. Kalau nggak di blow up, harus di blow up gede-gedean supaya dibuka semuanya. Kalau kebuka semua, kayak Pak Saifuddin, orang nggak bisa kerjain. Udah dibuka semuanya. Wartawan tahu, YouTubers tahu, YouTubers kan gila-gila, ya kan, nggak urusan berita apapun, hajar semua. Jadi di blow up gede-gedean sekalian. Dan ini sekarang kasusnya Pak KC mau kita bawa ke internasional. Saya mau minta wartawan luar negeri pun meliput, supaya gede sekalian, supaya pemerintah jangan sampai kemasukan angin dari pihak lawan, pelapornya. Karena kemarin ya Pak Saifuddin ngomong itu benar. Tidak mungkin urusannya Pak KC itu kan laporannya tipe A, ya itu ada yang mendanai untuk memasukkan Pak KC. Kalau nggak mungkin polisi sengaja niat jemput ke Bali. Siapa yang duit? Ya kan, kalau kasusnya korupsi diduitin, masa bukan kasus korupsi, ini kasus penistaan agama, siapa yang mau modalin berangkat sana? Lu berangkat ke Bali, dia nginepnya aja di hotel, naik pesawatnya belum. Bawa paling ini dijemputnya aja kemarin pakai Pajero atau pakai Fortuner kemarin itu kan. Itu butuh duit itu semua. Ada yang danain di belakangnya. Dan kita tahu ada yang danain supaya KC masuk. Nah, kita juga sama. Ya kan? Nah, tinggal ikhlas mana yang mendanai, ini ikhlasnya orangnya Pak KC atau ikhlasnya orang yang mau masukkan Pak KC. Dan kita semua ikhlas mau tolong Pak KC, tapi kemarin kamu stop. Kamu bilang satu pintu, kita bingung. Aduh, kita mau tolong disuruh satu pintu. Oke ya, jadi intinya boleh ya Pak Febri ya. Tadi ada pesan ini Pak dari Abi, katanya beliau udah pembukaan yang baru, katanya sesuai. Oh, udah buka rekening baru Pak Saifuddin. Pak Saifuddin udah buka rekening baru. Oh, katanya. Nanti ke Pak Paul katanya langsung. Nggak apa-apa. Gini, ada dua alternatif ya. Kita tetap pakai rekening Bawatiar dan kita juga tampilkan rekeningnya Saifuddin Ibrahim. Ya, nanti kita minta yang dari Saifuddin Ibrahim, atau nanti saya koordinasi dengan Pak Saifuddin Ibrahim sekali lagi, supaya saya tuh belum pernah minta rekeningnya Saifuddin, karena saya percaya beliau ya. Saya tuh percaya beliau sekali, jadi saya nggak pernah nanya-nanya. Dulu kalau kami kirim dari yayasan dulu ya, yang lama yang sebelumnya,
Kalau kami kirim, kita nggak nanya uang itu buat apa. Cuman karena kali ini kita melibatkan orang-orang yang banyak sekali, mungkin saya akan permisi Abi buat menampilkan setiap minggu ya, setiap hari Kamis kali ya, setiap hari Kamis ditampilkan di sini, rekeningnya di open ya. Kecuali kalau mencapai Abi keberatan karena ada masalah, karena gini, kalau rekeningnya Abi dibuka ya, itu kan ada rekening untuk lobby, untuk apa segala macam ya kan. Terus kita bertanggung jawabnya apa? Beli kamar. Wah, itu Pak Kace bisa digebukin. Dalam beli kamar digebukin sama sipirnya. Ini untuk beli kamar, harganya misalnya kan dibajetin 10 juta. Misalnya nih. Oh, ini untuk masukkan ini laptop. Wah, dikerjain Pak Kace. Jadi memang saya pikir mau masuk ke sini, pokoknya uang masuk yang penting tercatat semua uang masuk ke rekening kita, misalnya masuk ke rekening Bahtiar. Terus ada transfernya. Langsung transfer Saifuddin Ibrahim. Transfer ke Febri, misalnya untuk lawyer transfernya ke Febri, untuk masalah lobby segala macam ke Saifuddin Ibrahim, transfer untuk ibunya KC, misalnya istrinya KC, misalnya ya. Jadi jelas pengeluaran hanya 3 itu. Misalnya nih, tapi nanti saya ngomong dengan Pak Saifuddin bagaimana baik, karena nggak mungkin rekening Saifuddin terus dikeluarkan untuk bayar kamar. Saya dikebukin sama sipir ntar, nggak bisa. Walaupun kenyataannya memang ada jual beli kamar di dalam itu, kita sih nggak ada ini ya. Pak Sur, Ya. Itu yang di private chat, mohon maaf saya mengundang sang debater untuk masuk dan dia sudah masuk, juga Pak Kanuru lagi relay. Boleh, nggak masalah, boleh aja. Mengundang sang debater masuk. Sorry ya, ini saya mati lagi handphonenya. Lupa, karena tadi saya live di Yusuf Manubulu, tadi saya ngasih tahu dia supaya jangan terlalu digede-gedein. Ini sang debater juga supaya jangan terlalu dibesar-besarin, karena nanti orang jadi nggak simpati sama Kace, nggak jadi bantu. Karena ini ada satu yang sudah komplain, waduh saya mau bantu jadi jadi bad mood nih, mau bantu Kace nih. Nangkep ya, kenapa jangan digede-gedein yang masalah-masalah Yusuf Manubulu, masalah debat itu jangan digede-gedein. Nanti akhirnya Pak Kace-nya jadi bad mood loh. Apa orang mau bantu Pak Kace jadi bad mood loh. Jadi nggak bagus buat Pak Kace. Kita mau bantu kok, bukan mau ribut kok. Belum lagi ketemu orang yang ribut gegeran. Tapi Pak Kace GR juga ya, banyak yang mau belain dia ya. Semua orang mau belain dia. Lagi kasusnya Meliana nggak ada yang mau belain, kasihan amat ya Pak Ibu Meliana ini ya. Nah, itu lagi Apolinaris semua senyap. Begitu gue masuk TV kemarin pada melempem, pada diam, kampret. Iya, kemarin Apolinaris kemarin senyap semua lagi kasusnya Apolinaris. Nah, makanya kita juga, aduh. Oke, ini apa? Jadi nanti saya bicarakan dengan Abi ya, bagaimana teknis untuk ininya. Tetap nanti kita ada Abi buka rekening. Nah, masalahnya rekeningnya Abi kan nggak bisa dibuka semuanya ya, karena nanti ada pengeluaran yang aneh-aneh. Nanti kita buka juga serba salah juga ya, Bro Ami. Baru katanya Pak Paul. Juga loh kalau rekening Abi dibuka loh. Atau kata Abi Baru bikin rekening khusus permintaan Pak Paul katanya bikin baru. Ya, memang saya minta supaya jangan kecampur sama pengeluaran pribadinya beliau dong. Jadi kalau siapapun ya, mau lihat boleh begitu loh. Cuman kalau itu permintaan saya memang buat supaya Abi bikin baru, jangan kecampur sama rekening pribadi. Kalau kecampur rekening pribadi ntar masuk mana yang buat pribadi Abi, mana yang buat Pak Kace, nanti kecampur-campur nanti. Jujur ya, saya 100% jujur, cuman maksudnya akan lebih baik karena itu tadi semua itu urusannya ruwetnya gara-gara duit pokoknya. Jadi supaya jangan ruwet masalah uang itu loh. Nggak ada orang kebal masalah uang, nggak ada orang kebal. Makanya lebih baik kita bikin sistem supaya kita sendiri jangan kena goda, gitu loh. Betul. Ada, jadi itulah sebabnya nama saya tidak ada di dalam yayasan, nggak boleh. Ya, karena saya yang teriak-teriak cari duit supaya jangan orang bilang fitnah saya cari duit buat saya atau saya minta komisi atau apa segala macem, gitu ya. Tapi tetap nanti untuk koordinasi untuk Abi, saya akan tanya Abi sekali lagi, karena rekening Abi nggak bisa dibuka loh. Saya baru ingat loh, itu uang nggak bisa dibuka sembarang loh. Pengeluaran itu buat apa saja, kecuali, sebentar saya ada beberapa pemikiran. Coba ini masalah internal, saya kudu ngomong sama Abi dulu. Ini kan kita di live kan. Ini kan kita hanya cuma minta restu untuk buka satu rekening untuk ngumpulin uangnya Pak Kace, yang buat Pak Kace. Ya, baik itu nanti yang atas nama Pak Bahtiar atau atas nama Abi Saifuddin Ibrahim, nanti kita
koordinasikan bagaimana cara menunjukkan ke publiknya ini, karena rekeningnya Saifuddin saya baru ingat itu nggak boleh dibuka semua pengeluarannya. Karena kalau dibuka semua nanti ada keluaran yang aneh-aneh, itu nanti jadi masalah kita gitu. Itu mesti tanya Pak Saifuddin, itu teknisnya itu kita belum bicarain lagi tuh ya, saya lupa itu. Jadi tetap harus rekening baru, ya kan? Karena kan ada donaturnya Saifuddin yang tidak kenal sama saya, mana mau masuk ke kita, ya kan? Kan orang kan semua kan dasarnya percaya, gitu. Jadi saya kira gitu. Jadi cuma minta endorse aja, bisa nggak tambahkan videonya, either untuk atas nama Saifuddin maupun untuk atas nama Bahtiar. Tapi kalau kamu nggak keberatan juga nggak masalah, artinya kita akan stop yang namanya Bahtiar, kita fokus dengan Saifuddin, nanti yang saya umumkan Saifuddin, begitu aja. Dan nanti Abi yang ini sama Pak Paul ya Pak, nanti saya ini sama Abi. Oh jangan, karena ini masalahnya akan jadi masalah, harus kamu, bukan Abinya. Kalau kamu bilang nggak boleh pun kita stop, kita nggak jalan, nanti yang kita tampilkan nanti rekeningnya Saifuddin di sini. Udah punya Abi yang baru nanti Pak. Jadi pakai rekening Saifuddin ya. Jadi kita nggak pakai nama Bahtiar begitu ya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kita pakai. Nanti ada yang satu tim di grup kan kita nggak tahu Pak. Oh, nggak masalah. Kita sih nggak. Kalau saya sih nggak ada. Saya sama Abi Saifuddin tidak ada masalah. Saya tidak pernah punya masalah dengan Saifuddin Ibrahim. Kita sih kompak-kompak aja sih selama ini. Jadi aja nanti kalau gitu Pak berarti. Oh kalau gitu, enggak, kita harus putusin sekarang nih, sebab kita supaya jangan jadi intinya hanya kita melalui Saifuddin Ibrahim ya, jadinya ya, melalui rekening nanti atas nama Saifuddin Ibrahim gitu aja ya. Baik Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau rekening Saifuddin Ibrahim, nanti saya lagi pikirkan bagaimana cara menampilkannya di sini, karena itu nanti ada rekening pengeluaran mesti saya pikirkan. Oke, gitu aja. Baik Pak. Ya. Paul saya izin pamit ya Pak, soalnya ya gitu aja. Ya, oke. Thank you ya. Oke. Baik, kamu bantuan yang lain, Tuhan berkati Pak. Febri ya. Shalom Pak Bahtiar. Ya, teman-teman ini KC ya, tapi ini rekening atas nama Yayasan Damaris Pancasila yang buat diakoninya, yang mutasi tanggal 1 sampai tanggal 7 ini ya. Saldonya hari ini tadi malam tuh 180 juta saldonya ya. Oke, God bless you.